Maryam adalah anak perempuan berusia 9 tahun. Tapi malnutrisi yang dideritanya membuat berat badan Maryam kini hanya sekitar 9 kg saja. Saat ini Maryam hanya bisa tiduran di rumah sakit Friends of the Patient Gaza. Gejala malnutrisi pertama kali muncul saat Maryam mengungsi ke Rafah. Tapi kondisinya semakin memburuk seiring kelangkaan makanan yang semakin parah di kota itu. مريم صابها سوء التغذية بسبب المجاعة اللي اجت، يعني ممكن اقول لك المجاعة اللي كانت في رفح احسن من اللي احنا فيها حاليا. لهذا السبب مريم حاليا وزنها نزل 9 كيلو بسبب انه هذا اللي ببين انه المجاعة اللي صارت عندنا الحرب هذه ثاني مرة هي اقوى من اول مرة، لانه كان وضع مريم احسن ومقبول واحنا في الجنوب. Dan ini bukan satu kasus saja. Di Rumah Sakit Nasir di Khan Younis, setiap harinya lebih dari 60 anak datang ke ruang gizi. Banyak dari mereka mengalami malnutrisi berat. Namun mirisnya, keterbatasan pasokan medis membuat rumah sakit nyaris tidak bisa memberikan perawatan medis yang layak. نحن في مستشفى الأطفال حاليا يوميا أكثر من 60 حالة تتردد على قسم التغذية. بعض الحالات منها بسبب سوء التغذية الشديد يدخل إلى المستشفى، ولكن صراحة لا نستطيع تقديم له أي مساعدة طبية لعدم توفر المستلزمات الطبية. كل ما نستطيع تقديم له وهو المحاليل والمحافظة على الأجهزة والأنسجة الموجودة داخل الجسم الطفل حتى لا تتفاقم ويؤدي إلى الوفاة. World Food Program atau Badan Pangan Dunia memperingatkan bahwa krisis kelaparan di Gaza kini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut laporan terbaru Integrated Food Security Pace Classification atau IPC atau Lembaga Pemantau Pangan Internasional, wilayah kota Gaza yang berpenduduk 280.000 jiwa kini resmi dinyatakan mengalami bencana kelaparan. Sementara wilayah Deir al-Balah dan Khan Younis diprediksi akan mengalami bencana kelaparan pada akhir bulan September nanti. A famine is confirmed when 3 things happen at the same time. Number 1, 20% of households have extreme food deficits. Number 2, at least 30% of children are malnourished according to Wait for Hydra, 15% according to MUAC, which is an alternative measure. And that over 2 people per 10,000 per day are dying of hunger-related causes or hunger-related illness. When these 3 happen, that's when a famine takes place. Pada bulan Juli saja, lebih dari 12.000 anak di Gaza tercatat mengalami malnutrisi akut. Angka tertinggi yang pernah dicatat oleh WFP naik 6 kali lipat dibandingkan awal tahun. Dan bagaimana Gaza bisa memberi makan warganya jika tidak punya apa-apa untuk dimakan? Saat ini hampir semua pasar di Gaza nyaris kosong. Barang-barang kebutuhan pokok seperti daging, telur, dan susu sudah tidak lagi terlihat sejak berbulan-bulan lalu. Sementara harga pangan yang tersisa melonjak tajam. Bayangkan, untuk 1 kilogram tepung terigu saat ini dijual seharga 150 shekel atau sekitar Rp715.000 di Gaza. Kelangkaan pangan ini tak hanya berdampak pada perut yang kosong, tapi sudah merenggut nyawa. Bahkan kelaparan menjadi penyebab utama komplikasi dan kematian, terutama pada anak-anak, selain serangan bom Israel. Kondisi ini membuat IPC untuk pertama kalinya menyatakan kelaparan di luar wilayah Afrika dan menjadikan Gaza sebagai wilayah kelima di dunia yang mengalami bencana kelaparan. Namun Israel membantah laporan ini. Dalam pernyataannya, Israel menyebut laporan IPC tidak akurat dan bias karena menggunakan data dari Hamas serta tidak memperhitungkan kiriman bantuan makanan terbaru.